Oke, kita akan jalan pulang menuju Kelurahan Bojong Kantong, Kecamatan Langgansari, Kota Banjar. Kita jalur pulangnya lewat mana kira-kira ya? Ini jalur biasa aja deh, biar ini jalur biasa biar enggak kaget ya. Nah, ini adalah kawasan Patung Pahlawan Kota Banjar. Dan ini kawasan stasiun Kota Banjar. Jadi stasiun di sebelah kiri. Nah, kita melakukan percobaan untuk pengambilan audionya menggunakan recorder secara terpisah. Bagaimana nanti hasilnya, apakah proses editing visualnya audionya enak atau enggak, dan hasilnya gimana. Saya menggunakan untuk audionya ini menggunakan Zoom H1n, terus kemudian inputnya menggunakan Arimic ya, Arimic ini Arimic, mic-nya mic yang pakai kabel clip-on Arimic, yang disambungkan ke Zoom H1n menggunakan adaptor ya, karena nggak semua colokan audio bisa berfungsi di Zoom H1n. Sedangkan untuk visualnya ini saya menggunakan kamera SGCam SC8 Pro. SGCam SC8 Pro yang mungkin dulu harganya lumayan ini ya, lumayan kalau bagi saya sendiri berat ya. Mungkin bagi teman-teman yang banyak duit ya murah meriah, sekitar 3.900.000-an atau sampai 4 jutaan lah kalau nggak salah. Kalau harga sekarang mencapai 35 sampai 35 untuk barunya itu kalau nggak salah. Karena sebetulnya dulu pengen membeli GoPro, cuman ya karena keuangan kurang memadai akhirnya membeli yang ini ya, cuman oke juga untuk dipakai, enak karena menggunakan ini ya, ada menggunakan layar sentuh, fiturnya juga cukup banyak, dan ya oke lah, hasil gambarnya juga oke. Walaupun setelah sekian tahun saya masih terbelenggu kesalahan pengaturan, yang mana pengaturannya saya maksimalin di ISO nya itu di 6400, sehingga hasil gambarnya selalu burik. Mungkin teman-teman bisa lihat video saya yang sebelum-sebelumnya di motor itu hasilnya burik semua. Itu karena kesalahan setting. Setelah ini baru sekitar seminggu terakhir ini baru bisa saya menikmati hasil dari SGCam ini. Entah itu di ISO 100-nya, intinya pengaturannya saya dimaksimalkan lagi dan ya sesuai dengan harapan. Jadi teman-teman kalau membeli kamera apapun, wah ada kereta api nih. Mana kereta api ini? Oh, itu. Jadi teman-teman kalau membeli apapun, jangan lupa untuk pertama direview dulu
ke video-video ya. Jadi kita melihat dulu video-video yang mereview barang yang akan kita beli, plus minusnya seperti apa, bentuknya seperti apa, apakah itu sesuai kebutuhan atau enggak, dan yang lainnya. Nah, kemudian kita bisa mengecek lagi baik secara budget maupun fisiknya dan segala macamnya, penjelasannya seperti apa. Intinya detail lengkapnya kita harus benar-benar paham, karena nanti setelah beli itu jangan sampai kita merasa kecewa karena kita tidak cermat sebelum membeli itu. Makanya pentingnya meneliti dulu sebelum membeli, jadi kita lebih menerima kekurangannya apa. Kekurangannya apa, misalkan untuk di fitur malam seperti action cam itu nggak ada yang bagus ya. Mungkin ada, cuman saya belum tahu. Kalau sejauh ini, kalau ini yang ini kurang begitu bagus. Harus mendapatkan pencahayaan yang lebih dari luar ya, eksternalnya. Biasanya kalau malam saya menggunakan tambahan softbox ya, softbox 1 atau 2 sesuai kebutuhan gitu. Tapi kalau siang hari seperti ini enak banget, hasilnya oke dan tidak mengecewakan. Hanya saja ini persoalannya kan action cam itu kembali lagi di mic ya, micnya atau audionya itu supaya hasilnya jernih tanpa ada suara angin. Misalkan suara motor tetap ada tapi suara angin yang mengganggu banget, itu gimana cara ngilanginnya, itu yang jadi masalah gitu kan. Ya kita coba terus lah, karena ya hitung-hitung belajar juga, belajar untuk audio. Jadi kita melewati ini ya, melewati jalur Jalan Banjar Langgensari, ini wilayah Desa Mulyasari. Kalau tadi kita melewati yang itu daerah sana, daerah pegunungan, yang saat berangkat kita boleh lewat sini. Memang di sini agak cepat karena jalurnya lurus, nggak berbelok-belok, belok sedikit ya. Gimana ya hasilnya? Dan nah ini untuk sebelah kiri itu jalur kereta api, yang mana sebelah sini tuh masih wilayah Daop Bandung, dan kalau yang sebelah sana nanti ada pembatasnya, itu wilayah Daop Banyumas. Di mana ya? Tuh sana, itu udah perbatasan tuh. Tapi untuk jalur keretanya, jadi di sini udah Banyumas, bukan Bandung lagi. Walaupun posisinya di wilayah Jawa Barat, di jalur Kecamatan Langgensari, Kecamatan Pataruman juga, tapi udah masuknya Banyumas. Makanya orang-orangnya juga banyak yang menggunakan bahasa Jawa di sini. Sebagian Jawa, sebagian Sunda. Walaupun Jawa Barat masih Jawa juga. Kalau saya menggunakan bahasa Jawa ya. Kalau di sini, daerah sini masih banyak yang Sunda. Jadi Sunda, nanti yang Jawanya nanti kita tunjukin ya, ada batasnya soalnya. Batas wilayah aja sih, cuman kita mayoritasnya di perbatasan itu nanti kelihatan banget mana yang Sunda, mana Jawa. Oke. Helmnya kok nggak dipakai ya?
bawa helm nggak dipakai, malah ditenteng. Nah ini masih wilayah Mulyasari ya, karena cukup luas juga Mulyasari. Anginnya kedengaran nggak ya? Banyak tukang rongsok. Ini masih ya. Kira-kira ini kita harus ke jalan mana lagi nih? Soalnya saya udah jarang banget keluar naik motor kemana-mana kecuali memang keperluan tugas liputan atau tugas lain. Nah ini kita masuki masih Mulyasari, cuman ini ada makam yang terkenal dengan makam Citangkolo. Padahal Citangkolo itu di depan sana ya, masih jauh. Ini bukan Citangkolo, ini Margaluyu. Tapi orang menyebutnya Citangkolo. Mungkin karena dulu satu kesatuan ya, antara wilayah yang di Citangkolo itu dengan Mulyasari mungkin. Nah sejarahnya juga udah agak jauh banget, jauh berbeda. Nah ini masih wilayah Mulyasari dan di depan nanti ada irigasi, itu perbatasannya antara Langgensari dan ini. Nah ini nih irigasi yang ini sih, perbatasan Langgensari dan Pataruman. Jadi kalau ini udah masuk Citangkolo bener, kalau yang belakang tadi Mulyasari. Nah ini salah satu kawasan yang memang pertumbuhan ini sangat cepat banget ya. Dilihat dari aktivitas masyarakatnya yang berdagang banyak banget. Sekarang hampir semua bangunan digunakan untuk berdagang. Jadi nggak ada yang digunakan nggak dagang ya. Ini udah ramai banget. Kalau dulu masih sepi pedagang kayak gini, sekarang udah ramai berjajaran. Mungkin karena efek pandemi, dulu masyarakat bingung mau kemana, kerja banyak yang di PHK segala macam, akhirnya mereka lebih baik jualan. Ya sebagian mungkin ada yang korban PHK. Nah kita masuki wilayah pasar Bojong Kantong. Nah, kita belok kanan karena akan pulang. Nah ini masih Kota Banjar, dan kalau lurus terus nanti keluarnya di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Jadi ada wilayah Ciamis yang paling pojok, harus melewati Kota Banjar dulu. Nah, jalan apa itu? Oke, itu saja karena bentar lagi sampai. Thank you. Aduh, hampir. Wah, ini ada yang bawa ini ya, daun pisang kering pelaras. Kayaknya untuk jangkrik ini, udah dipastikan untuk jangkrik itu.